Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan lagi materi kita, himpunan. Sebelumnya kita telah membahas himpunan 2 atau kelanjutan daripada himpunan 1. Sekarang kita akan membahas pembahasan soal ya, pendalaman soal untuk materi 2 yaitu himpunan 2. Kita langsung saja ya, langsung saja ke nomor pembahasan soal yang lalu, yang di materi 1 itu sampai nomor 7, dan nomor 8 ini kita masukkan ke pembahasan soal untuk materi 2 ya. Oke. Yang perlu kalian perhatikan adalah penjelasan saya di bagian-bagian terakhir pada saat materi 2. Kalian masih ingat? Saya membahas soal inklusi dan prinsip eksklusi ya. Ini disinilah kita akan menggunakannya ya. Oke, contohnya ya. Di antara sekelompok warga yang terdiri dari 4-5 orang. Oke, kita buat ya. Kita buat diketahuinya ya, itu semestanya atau universe-nya itu ada berapa? Ada 45 ya. Oke ya. Ini bisa juga, ini dia kan kardinalnya ya, bisa kita buat kayak gini juga ya. Dia akan menyatakan jumlahnya ya. Dia jumlah universe-nya atau jumlah semestanya ada 45. Oke ya. Kemudian langsung kita ini, oke. Kemudian apalagi diketahui, sedang belanja toko buah, ternyata 20 orang membeli buah apel. Jadi A ya, kita misalkan buah apel A ya, A 20 ya. Kemudian 25 orang membeli buah mangga. Misalnya M ya, sama dengan 25. Terus ada 5 orang membeli kedua macam buah tersebut. Berarti apa? Berarti irisan ya. Oke, kita gambar aja ya biar jelas ya. Sekalian ini ya, gambar diagram Venn ya. Oke. Kita sekalian gambar diagram Venn ya. Oke ya. Oke, S-nya dulu. Ini S. S-nya 45 ya. Ini himpunan buah apel. Ini himpunan orang yang membeli buah mangga ya. Oke. Tadi sudah jumlah yang membeli buah apel adalah 20 orang, yang membeli buah mangga adalah 25 orang. Nah, ada 5 orang, perhatikan ini. Ada 5 orang yang membeli kedua macam buah tersebut. Artinya apa? Artinya di sini dia ada 5 orang itu, dia masuk beli buah apel juga, dia juga masuk beli buah mangga juga. Berarti dia irisan. Berarti apa? Jumlah daripada irisan A, irisan M. Ya. Sama dengan 5. Oke? Udah ya? Udah dapat semua ya? Oke, seandainya ada yang tidak beli, kalau kita baca soal, banyak warga yang membeli buah apel maupun buah mangga, berarti ini ya, keseluruhan ini, union ini ya. Warga yang membeli buah apel maupun buah mangga ya kan? Atau kedua-duanya ya kan? Nah, berarti union ini. Berarti orang yang yang membeli buah mangga maupun buah apel, berarti ya semuanya ya kan, semua orang yang membeli ini, oke. Terus yang B-nya banyak warga yang beli buah apel saja berapa ya kan? Banyak warga yang beli buah mangga saja berapa gitu kan? Banyak warga yang tidak membeli kedua macam buah tersebut. Berarti ada ditanya yang tidak, orang yang datang tapi tidak beli buah mangga itu, dia beli buah lain ya. Nah, misalnya X ya. Oke ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke ya. Sekarang B ya. B. Kita langsung ke B. Kan A, gambarkan diagram Venn ya kan? Ini diagram Venn-nya seperti ini. Sekarang B, banyak warga yang membeli buah apel maupun buah mangga. Nah, yang membeli buah apel maupun buah mangga berarti seluruhnya ya. Berarti keseluruhannya ya, berarti union ya.
banyaknya warga yang membeli buah apel maupun buah mangga. Berarti kan seluruhnya yang beli buah apel maupun buah mangga. Berarti seluruhnya, berarti union. Ya, kita ingat prinsip inklusi union. Prinsip inklusinya apa? Ini. Ya kan, masih ingat masih ingat rumusnya? Masih ingat rumusnya? Masih ingat rumusnya? Masih ingat rumusnya ya? Oke ya, masih ingat rumusnya? Berarti ini gabungan semua ya. Gabungan semua. Berarti apa? A union B. Ini ya. Sama dengan berapa? Apa rumusnya? Masih ingat ya, rumus inklusif. Jumlah A ditambah jumlah B dikurang irisannya ya. Irisan dikurang irisan A iris B. Ini udah saya jelaskan kemarin ya. Kita harus sedikit bebaskan pikiran kita dari pembahasan himpunan biasa ya. Jadi kita akan lebih supaya kita lebih fokus ke penggunaan kardinal ini ya, penggunaan kardinal dan juga penggunaan mutlak ya. Jadi sama dengan, perhatikan dia 20 ditambah ini M ya. Maaf ya, ini M. Ini kita ini kita ganti sama M. Ini kita ganti sama M. Ya, ini kita ganti sama M. Oke, ini M. Ini juga M. Oke, mutlak M ya. Berarti mangga berapa? 25 ya. 25 dikurang sama irisannya. Irisannya berapa? 5 ya. Oke ya. Berarti sama dengan berapa? 20 tambah 25. 45 dikurang 5 berarti 40. Berarti jawabannya 40 ya. 40 orang ya. 40 orang. Jadi yang warga yang membeli buah apel maupun buah mangga itu seluruhnya ini ya, itu adalah 40 orang. Oke. Sekarang kita masuk ke C ya. C, banyak warga yang membeli buah apel saja. Jadi banyak warga yang beli buah apel saja. Jadi dia cuma mau beli buah apel saja. Buah apel saja ya. C. Banyak warga yang membeli buah apel saja. Dia tidak mau beli buah lain. Berarti ya gampang ya. Kalau buah apel saja, berarti buah apel saja. Buah apel saja. Buah apel saja berarti ya ini. Ya kan? Yang beli buah apel, ya kan? Kita bersihkan dari orang yang beli dua-duanya. Oke. Berarti sama dengan 15 orang. Jadi yang beli buah apel saja berapa? Yang beli buah apel saja. Yaitu yang beli buah apel saja ada yang beli buah apel itu ada 20 orang, tapi ada 5 orang dia beli mangga juga. Ya kan? Maka kita bersihkanlah dia dari yang beli mangga juga ya, karena kita yang perlunya yang beli buah apel saja, nggak perlu orang yang beli dua-duanya. Maka 20 dikurang 5 ya. Kemudian yang dia apa? Banyaknya warga yang membeli buah mangga saja ya. Beli buah mangga saja. Buah mangga saja. Perhatikan. Yang beli buah mangga saja, yang beli buah mangga ada 25 orang. Ya kan? Tapi ada 5 orang dia juga beli buah. Ada 5 orang yang juga beli buah apel. Kita ingin yang buah mangganya saja. Berarti kita bersihkan dari orang yang beli dua-dua. Maka kita kurang 5. Jadi dia berapa? Berapa? 20 ya. 20 orang. Oke, soal nomor 1 udah sampai D, ya kan? Saya kira udah bisa ya, bisa dipahami ya. Sebelum kita melanjutkan ke soal E-nya.
pertanyaannya. Oke ya, bisa ya. Kalau ini tadi diagram Venn, kalau ini tadi yang B, banyaknya warga yang membeli buah apel maupun buah mangga. Berarti yang membeli buah apel maupun buah mangga, yang membeli yang berarti union, yang beli apel mangga gitu kan. Nah, oke, unionnya ya kan. Bukan 20 tambah 25. Oke, yang seperti sudah kita pelajari ya. Maka dia memakai, kenapa? Karena dia ada, kalau kita kalau kita gabungkan A sama M aja, dia ada orang yang beli dua-duanya. Jadi ini udah hitungannya udah sama orang yang beli dua-duanya. 20 ini ada orang yang beli dua-duanya, yang 25 ini juga ada orang beli 25. Beli dua-duanya, makanya kita pakai rumus ini. Sebelum di pembahasan soal sebelumnya saya udah jelaskan juga ya. Dengan memakai X di sini ya sebagai pengganti irisannya ya. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya. Kenapa dia? Karena kalau A saja, ya kan, dia ada orang yang beli mangga, tapi kalau M saja dia ada yang beli apel. Berarti ada double, berarti satunya harus dikurangi sama, berarti di sini ada double ya kan, ada double di sini, makanya harus dikurangi sama irisannya. Oke ya. Kemudian buah apel saja, yang beli buah apel ada 20 orang. Cuman kalau yang beli buah apel saja ya dikurang sama yang beli dua-dua tadi kan, yang 5 ini kan. Oke ya, udah bisa paham ya. Oke, kita lanjutkan ke Ke kita lanjutkan ke E ya. Oke, warga yang tidak membeli kedua buah tersebut. Nah, jadi dia nggak beli, ya kan? Nggak beli apa nih? Nggak beli. Kalau tadi beli semuanya, kalau ini dia nggak beli. Artinya apa? Berarti ini adalah komplement dari ini ya. Jadi X adalah komplement daripada A gabung B. Ya, ini A gabung M, ini A gabung M. Ini ya, ini semua. Ya kan? Komplementnya ini di luar ini, di luarnya ini itulah X. Nah, bisa paham ya? Bisa paham ya? Ada orang membeli buah apel dan mangga. Ini dia himpunannya. Nah, yang tidak membeli buah apel dan mangga berarti di luar yang beli buah apel dan mangga. Atau istilah lainnya, di komplement daripada yang beli buah apel dan mangga. Atau A, ini di komplement. Itulah dia. Jadi, ini ya. X ini adalah X, ya. Kita buat gini ya. X sama dengan apa? A, komplement daripada A, M. Ya. Komplemennya ya. Oke, bisa ya. Jadi dia adalah komplement daripada A gabung M. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Bisa dipahami. Bisa ya. Jadi berapa yang tidak belanja dua-duanya? Jadi berapa yang tidak belanja dua-duanya? Nah, kita lihat. Tadi kan ada semestanya, ya kan? Di sini itu ada semesta. Semesta itu adalah ini X, ya kan? Jumlah yang tidak beli dua-duanya ditambah sama jumlah yang beli dua-duanya. Oke? Oke? Jadi kita ke bawah aja ya. Oke, agak oke ya. Oke, saya kira udah ya. Oke. Oke ya. Oke. Jadi semesta itu adalah X ini yang di luar ini ditambah sama yang di dalam ini. Itulah semesta. Atau gabungan daripada A dan M ini ditambah sama yang X di luar ini, itulah semesta. Jadi semesta ya sama dengan X
jumlah X ditambah komplement dari ditambah apa? A union B. Ya. Jadi jumlah X ditambah A union B itu adalah S. Ya. Bisa ya? Bisa paham ya? Bisa ya? Bisa ya? Atau bisa kita buat juga semesta sama dengan A union B, union M komplement ditambah A union B. Kan tadi yang X ini kita buat ini ya kan? Yang X tadi kan kita yang apa? Yang X tadi adalah komplement daripada A union M kan? Oke ya, bisa ya? Oh maaf ya, ini sering kilap sama B ya. Ini kita Oke. Oke. Jadi A union adalah komplement dari A union M kan? Itu adalah X. Boleh kita buat kayak gini. Ya. Ya, oke. Jadi ini kita ketahui kan berapa ini? Semestanya 45, ya kan? Kemudian A union M komplement atau X ya. Saya suka buat begini. Ini A union M berapa? Udah dapat kan di sini 40 kan? 40 kan? Oke. Oke, bisa? Jadi berapa? Jadi kita balik tempat aja ya, kita naik ke atas saja. Jadi kita balik tempat aja ya. A union komplement A union M ditambah 40 sama dengan 45. Ya. Jadi komplement A union M atau X ya, itu sama dengan 45 dikurang 40. Ya. Bisa nih ya, matematika dasar bisa kayak gini ya. Bisa kalian ya. A union M komplement sama dengan 5 orang. Jadi X sama dengan 5 orang. Oke ya? Clear ya? Bisa paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal modifikasi. Ini dari apa? Dari kalau nggak salah dari soal Skalu ya, soal orang masuk perguruan tinggi dulu, zaman dulu. Orang apa? Ujian masuk perguruan tinggi tahun 86 ya. Ini saya ambil soal dari orang masuk perguruan tinggi, tes perguruan tinggi tahun 86. Oke. Dalam suatu kandang terdapat 50 ekor ayam. Berarti semestanya berapa? Berarti semestanya berapa? 50 ya. Oke. Berarti S-nya sama dengan 50, ya kan? Tetap kayak gini ya. Oke ya. 50 apa? Ekor ayam. Nggak usah kita buat ya. Ekor ayamnya ya. Kemudian ada 27 ekor ayam jantan. Kita buat J aja ya, jantan ya. Jantan ada 27 jantan dan 18 diantaranya adalah berwarna hitam. Nah, dari 27 ini, ya kan? Dari 27 ini ada yang hitam 18. Oke ya. Dari yang apa? Dari yang jantan ini ada yang hitam 18.
Yang berwarna hitam seluruhnya adalah 35 ekor. Jadi berarti selain jantan ada ayam apa? Ada ayam betina, nggak ada ayam bencong kan? Oke. Nah, ada 50 ekor ayam, 27 ekor adalah jantan. Berarti sisanya ayam apa? Ayam bencong? Nggak mungkin kan? Berarti sisanya adalah ayam jantan. Ayam betina kan? Karena ada 27 ekor ayam jantan, padahal seluruh ayamnya ada 50 ekor. Berarti selain ayam jantan ada ayam betina. Berarti sisanya ini adalah ayam betina. Kan nggak mungkin ada ayam bencong. Kalau manusia mungkin masih bisa ya, tapi kalau ayam nggak ada ya. Berarti kita buat ayam betina, B ya. Ayam betina. Berapa ayam betina? Ayam betina berarti berapa? 50 kurang 27 ya. 50 ekor ayam seluruhnya dikurang 27. Itulah dia ayam betina. Berapa? 50 kurang 27? 23 ya. Iya, betul ya. 23 ya. Nah, tadi 27 ayam jantan, 18-nya hitam gitu kan. 18-nya hitam. Nah, yang berwarna hitam seluruhnya ada 35 ekor. Tadi ayam jantannya yang hitamnya 18 ekor. Ya kan? Kita buat HJ ya. HJ sini. HJ kecil. Berarti sisanya, berarti yang hitam sisanya apa? Yang hitam sisanya ya ayam betina. Berarti HB ya, HB kecil ya. Oke. Yang sisanya itu ya adalah ayam betina. Berapa? Berarti dia 35 dikurang 18. Berapa ekor ayam betina yang hitam? Berapa? 15, 8, 7 ya. 7, 17 ya. Oke, 17 ekor ayam betina hitam. Oke. Oke, bisa ya? Bisa paham ya? Oke, sebenarnya dari sini aja bisa kita olah ya. Berapa ekorkah ayam betina yang tidak berwarna hitam? Dari sini aja bisa ya kan? Dan ya kan? Yang tidak berwarna hitam berarti berapa? Tinggal 23 dikurang 17. Ya kan? Cuman bisa oke, kita buat aja. Jadi berapa ekor ayam betina yang tidak berwarna hitam? Jadi ayam B yang tidak hitam sama dengan jumlah ayam betina 23 dikurang sama ayam betina yang hitam, ya kan? Berarti berapa? Berapa? 6 ekor ya? 6 ekor. Betul ya? Oke. Sekarang kita buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk diagram aja, diagram pen. Oke lah, kita buat dulu apa? Himpunannya supaya lebih mudah kita memahami soal ini. Oke. Seperti biasa ada himpunan semestanya, kemudian ada himpunan ayam jantan, ya. Kemudian ada himpunan ayam betina, ya. Oke, kalian perhatikan ini ya. Ini ayam betina sama ayam jantan tidak digabung ya. Tidak digabung karena tidak ada ayam bencong. Kalau ada ayam bencong bisa digabung, berarti ada yang masuk ke ayam jantan, ada yang masuk ke ayam betina. Tapi karena ayam tidak ada yang bencong, maka dia kalau nggak masuk jantan, maka dia masuk betina. Atau sering kita sebutkan ini adalah himpunan lepas. Nah, baru kita buat satu himpunan lagi, himpunan pembantu, yaitu himpunan warna hitam ya. Oke. Oke. Ada berapa ayam jantan yang hitam? Ada 18 ya. Ada berapa ayam betina yang hitam? Ada 17 ya kan? Ini ya. Ayam jantan 18, ayam betina 17 karena total adalah 35 ya. Nah, berarti di sini ayam yang tidak hitam tinggal berapa? Tinggal berapa di sini ayam yang tidak hitam? Ayam yang tidak hitam adalah 27 dikurang 18. Berarti berapa? Berarti 9 ya. Jadi 9 ayam yang tidak hitam. Nah, kalau ini berapa? Ayam yang tidak hitam. Ya. Berapa ini ayam yang tidak hitam? Ya kan?
Tinggal kita lihat jumlah ayam betinanya berapa. Jumlah ayam betina tadi. Jumlah ayam betina adalah 27. Jadi ini 0 ya. Karena 18 tambah 17 udah 35 ya. Jadi apa? Jadi 9 ditambah 18 ya kan? Ditambah X ditambah 17 sama dengan total ayam 50 ya. Ya kan tadi 50 ekor ya kan? Ayam jantannya 18 hitam, 9 tidak. Ayam betinanya 17 hitam ya kan? Di warna ini kan? Oke ya. Nah, sekarang berapa yang tidak hitam? Ya ini dia kan. Berarti berapa ini? 17 tambah 18 35 tambah 9 44 ya. Tambah 9 18 tambah 17 35 tambah 9 44 ya. Berarti 44 ditambah X. X ini ayam yang berwarna tidak hitam ya. Berarti X sama dengan 50 dikurang 44. X sama dengan 6 ya. Oke, ada dua maaf ya. 35 tambah 9 berarti 35 tambah 9 ditambah ini 35 tambah 9 44 ya, betul ya? Betul. Jadi bisa dengan cara begini, bisa dengan cara himpunan. Jadi ada dua cara, bisa dengan cara ini. Seringnya kita memakai cara ini membingungkan ya. Oke ya. Oke, saya kira bisa ya soal ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini lagi kita akan menerapkan apa? Inklusi eksklusi. Suatu survei tentang pengetahuan bahasa Inggris, Prancis dan Jerman yang dilakukan terhadap 500 siswa. Berarti S-nya berapa? S-nya 500 ya. S-nya 500 siswa. Ini kita pakai lagi inklusi tadi ya. Mahasiswa ya. Diketahui ada 300 orang yang dapat berbahasa Inggris. Jadi kita buat aja bahasa Inggris B ya. Bahasa Inggris BI ya. Bahasa Inggris itu ada 300 orang ya. Kemudian 50 orang berbahasa Prancis. BP ya. BP Prancis, bahasa Prancis berapa? 50 orang. Kemudian ada 35 orang yang berbahasa Jerman. Berarti BJ ya. Bahasa Jerman sama dengan 35 orang ya. Oke. Sedangkan 160 orang tidak dapat berbahasa Inggris. Sedangkan 160 orang tidak dapat berbahasa Inggris, Prancis maupun Jerman. Berarti apa? Berarti dia adalah komplemen dari semua ini ya, dari gabungan ini. Berarti dia ada komplemen dari BI union BP union BJ itu komplemennya. Dia tidak bisa berbahasa ketiga bahasa ini. Jadi dia tidak bisa, mungkin dia bisa bahasa lain ya, bahasa Belanda atau bahasa apa, tapi dia tidak bisa bahasa Inggris,
bahasa Prancis maupun bahasa Jerman. Jadi komplement dari bahasa Inggris union bahasa Prancis union bahasa Jerman. Ya, komplementnya itu berapa orang? 160. Atau kita sering menyebutkannya X ya di luar himpunan ya. Oke ya, bisa ya. Dari pengetahuan itu dapat disimpulkan bahwa yang dapat menggunakan paling sedikit dua macam bahasa asing di atas adalah, perhatikan, paling sedikit dua macam bahasa asing. Berarti yang irisan bisa ini irisan BI irisan sama BP, bisa BP irisan sama BJ, bisa BI irisan sama BJ. Berarti yang ditanya ya, irisan antara ketiga ini. Bisa paham ya? Bisa saya kira ya. Oke, saya ulangi lagi. Semestanya ada 500 orang mahasiswa di kampus tersebut ya, atau di fakultas tersebut. 300 orang itu dapat berbahasa Inggris. Kemudian 50 orang bisa bahasa Prancis, sedangkan 35 orang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, ya kan? Ada 1 orang tidak bisa berbahasa Inggris, Prancis maupun Jerman. Ya kan? Tidak bisa berbahasa. Oke, kita gambar aja ya, supaya lebih mudah dipahami. Saya gambar aja, ya. Semestanya berapa? 500. Ini ya. Oke. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Prancis, ini bahasa Jerman ya. Oke ya. Ini 300, ini 50, ini 35 ya. Oke. Oke. Nah, disinilah dia. Yang saya bilang itu disinilah dia. Ini apa? Ini adalah gabungan antara irisan-irisan ya. Ingat tuh ya. Ini ingat, hati-hati. Oke. Dari pengetahuan itu dapat disimpulkan bahwa yang dapat menggunakan paling sedikit dua bahasa asing adalah, oke ya, berarti yang ditanya adalah yang di sini, dan yang di sini. Digabungkan dua macam bahasa, paling sedikit dua macam bahasa asing. Berarti ini termasuk kan? Ini kan dia 3. Kata-katanya adalah paling sedikit dua macam bahasa asing. Kalau 3 masuk, termasuk juga ya. Berarti yang ditanya adalah ini. Maksudnya sekaligus ditanya ya, sekaligus ditanya. Jadi jawabannya 1. Yang paling sedikit menguasai dua bahasa asing berapa orang ya? Baik dia ini sama ini, baik dia BI sama BP, atau dia menguasai BP sama PJ, atau dia menguasai BI sama PJ, atau dia menguasai tiga-tiganya. Karena paling sedikit 2, berarti yang menguasai tiga-tiganya include di dalamnya ya. Oke ya. Oke. Sekarang kita masuk ke jawabannya. Kita ingat rumus yang pernah kita bahas, rumus yang satu lagi. Kalian masih ingat? Kalian buka lagi penjelasan saya yang sebelumnya. Rumusnya adalah apa? Ya, ini jawabnya ya. A, ingat ya. A, kita cari ini ya, kita cari dulu apa yang gabungan ini dulu ya. A union B. Oke, maaf ya. Kita apa? Kita menggunakan oke, BI ya. BI union BP, BP union BJ ya. Oke, sama dengan apa tadi? BP ya. BP bahasa Prancis ya. Itu adalah apa? Berarti BI ya ditambah
BP ditambah BJ dikurang BI irisan BP, ya kan, dikurang BP irisan BJ dikurang apa? BI irisan BJ ya. Ini irisan ya. Oke. 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 Irisan BP irisan BJ ya. Oke. Oke, bisa ya. Terus satu lagi ditambah yang tengah-tengah ini ya, yang tengah-tengah ini apa itu? BI irisan BP irisan BJ ya. Yang di tengah-tengah ini ya, yang di tengah-tengah ini. Yang di tengah-tengah ini kan, ini dia. Oke. BI ya. Oke. Nah, ini ya rumusnya ini ya kan. BI tambah BP ditambah BJ dikurang irisan BI BP dikurang irisan BP BJ dikurang irisan BI BJ ditambah BI irisan BP irisan BJ ya. Oke. Ya. Bisa ya, saya kira udah bisa ya. Bisa pahami ya. BI irisan BP irisan BJ ya. Bisa dipahami saya kira ya. Oke. Kita masukkan angka-angkanya. Jadi irisannya berapa ini? Nah, kita lihat ini ada BI, union BP, union BJ. Berapa dia ini? Union ini berapa semua? Ya kan? Padahal kita nggak tahu irisannya ini berapa, jadi kita nggak bisa mencari langsung unionnya ini. Tapi seperti yang tadi kita lihat, ya kan? Semesta itu adalah gabungan dari semua himpunan, ya kan? Ditambah sama komplemennya, ya kan? Ini dia kan? Ini misalnya kita buat komplemennya, ya kan? Atau ini dia kan? Ini komplemennya. Oke. Jadi semesta ini adalah, ya kan? Semua himpunan yang ada di sini totalnya itu ditambah sama komplemennya, ya kan? Jadi semesta itu sama dengan X, ya kan? X tambah ini semua digabung kan? Ya kan? Ya kan? Himpunan semua ini BI union BP union BJ. Nah, ini ya kan? Jadi himpunan ini berapa? Ya kan? Himpunan ini berapa nih himpunan ini? Yaitu berarti himpunan ini kita balik tempat ya. X ini komplemennya ya. Ini komplemennya. Saya buat gampang aja. Saya buat X aja ya supaya ini mewakili komplemen daripada himpunan ini ya. Ini dia.
Itu supaya gampang aja ya. Tambah BI union BP union BJ sama dengan apa? Sama dengan semesta ya. Oke. Semestanya berapa? Oke. Ya, jadi berapa ini komplemen ini? Komplemen ini berapa jadi ini? Ini komplemennya berapa? 160 kan? Ya kan? 160. Komplemennya 160. Komplemennya 160 kan? Semestanya berapa? 500. Oh, berarti bisa kita dapatkan himpunan ini, himpunan BI, BP, BJ ini bisa kita dapatkan. Nah, jadi tinggal kita semesta kita kurangkan sama komplemennya ini ya, 160 ya. Berarti BI union BP union BJ ya kan? Itu sama dengan semesta dikurang sama komplemen dari himpunan ini kan? Yaitu ini kan? Oke. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 500 dikurang 160. Berapa? Berapa ini? Berarti berapa? 340 ya. Oke ya, 340 mahasiswa ya. Itu dia. Nah, jadi ini kita dapat nih. Ini udah dapat. Ini kita dapat 340 dari pengurangan semesta dikurangi sama komplemennya. Komplemennya ini saya buat X supaya kita lebih mudah ya, mudah. Sebenarnya harusnya dituliskan seperti ini ya. Gabungan komplemen ini ya. Jadi gabungan dari BI BBJ, komplemen dari gabungan BI BP BJ. Begini tulisannya ya, harusnya begini. Tapi saya sederhanakan jadi X saja supaya kita mudah tidak bingung ya. Jadi ini kita dapat. Jadi gabungan ini kita dapat. Masukkan ke mari ya. Jadi kita masukkan terus kemari. Jadi berapa ini? Gabungannya berapa? Himpunan ini berapa? Himpunan ini 340. Jadi 340 mahasiswa. Nah, ini BI-nya berapa? BI-nya 300. Ini dia kan? Ini dia. 300. Ditambah sama BP 50. Ditambah sama BJ berapa? 35 bahasa Jerman ya. Kemudian inilah yang mau kita cari ya. Inilah yang mau kita cari. Ini ya, ini. Inilah yang mau kita cari ya. Dikurang. Ini kan minimal 2 bahasa ya. Minimal 2 bahasa itu ya. 2 bahasa yang menguasai 2 bahasa ya kan. Itu kan irisan ini, irisan ini, irisan ini, dan ini tiga-tiganya. Itulah yang mau dicari. Misalnya misalkan kita ganti ini sama jadi ini boleh kita tulis semua juga, boleh kita ganti sama Z ya. Jadi ini kita ganti sama Z seluruh ini bisa ya. Nih, yang ini sampai di sini itu saya ganti sama Z ya. Bisa ya? Supaya kita gampang mencarinya. Karena ini yang mau dicari kan. Irisan ini, irisan ini, irisan ini ditambah irisan ini. Itu yang mau dicari kan? Ya. Jadi inilah, atau ini kita gantikan sama Z. Ya. Bisa ya? Bisa kita gantikan sama Z ya. Oke ya. Jadi berapa ini? Jadi berapa? Jadi Z sama dengan ini kita balik kemari ya. Jadi Z sama dengan ini kita tambah kemari berapa? 85 tambah 385 terus ditambah 385 ya kan? Z adalah 385 dikurang 340. Bisa ya? Ini kalian bisa ya cari-cari gini ya. Jadi ini saya pindahkan kemari, ini saya pindahkan kemari ya. Bisa ya? Bisa ya? Saya kira bisa. Itu sama dengan berapa? 45 ya.
Oke. Bisa ya? Jadi 45 mahasiswa. Jadi yang menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis, terus bahasa Prancis, bahasa Jerman, terus bahasa Inggris, bahasa Jerman, sama bahasa Inggris yang menguasai tiga bahasa, itu totalnya adalah 45 orang. Ini tadi saya gantikan sama Z ya, sama Z ya. Ini saya gantikan sama Z ya. Ya, ini saya gantikan sama Z ya. Ini dia. Jadi ini 350 35 dikurang Z, ini saya gantikan dengan Z supaya memudahkan saja. Jadi yang menguasai minimal dua bahasa, ya kan, plus sama tiga bahasa itu adalah 45 orang. Oke ya? Saya kira oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Sebuah kelas terdiri dari 100 orang siswa. Pada pelajaran olahraga, 25 orang siswa mengambil bulu tangkis, 20 orang mengambil basket. Kita buat diagram Venn-nya terus ya. Ini ada bulu tangkis, basket, dan 16 orang siswa mengambil renang. Kita buat langsung diagram Venn-nya biar lebih mudah kita pahami ya. Inilah dia kegunaan daripada himpunan. Jadi kita bisa membuat permasalahan yang terkait matematika bisa jadi lebih sederhana ya. Iya. Ini tadi apa? Oh, dia pakai ABC ya. Jadi kita buat A itu adalah bulu tangkis ya. Bulu tangkis. Kemudian B itu adalah basket. Kemudian C itu renang ya. Oke ya. Jadi A bulu tangkis, B basket, C renang ya. 25 orang bulu tangkis ya, 25. Kemudian 20 basket, kemudian 16 renang. Selain itu dapat 5 orang siswa nih ya, maksudnya mengambil ketiga-tiganya. Berarti di sini ya. Di sini ada 5 ya, di tengah dia ambil semua. Yang 5 orang ini ikut basket, ikut renang, dan ikut bulu tangkis ya. Kemudian 2 orang siswa mengambil bulu tangkis, renang. Bulu tangkis dan renang ya, BC ya. Itu 2. Kemudian 3 orang siswa mengambil salah ya. Ini yang 2 ya. Ini yang 2. Ini oke. Ini 3 orang siswa mengambil basket dan renang. Oke, ini 3 ya. Susah emang, kalau saya lebih suka buatnya huruf awalnya. Kalau bulu tangkis berarti T, kalau basket B, kalau renang R gitu. Jadi lebih mudah pada saat kita merincinya. Kalau begini kadang-kadang kita kebolak-balik ya. Cuman karena di sini pakai A, B, C, maka kita paksa rubahnya ke A, B, C ya. Oke ya. Oke, kita langsung jawab yang A. A apa dia? Oh, NA. NA ini NA saya lebih suka ini lebih suka membuatnya jadi menjadi mutlak ya, mutlak A gitu ya. Lebih suka begini daripada jadi ini dia kan kardinal A ya. Jumlah dari A ya, maksudnya jumlah dari A kardinal A.
Saya lebih suka buat seperti ini, lebih mudah kita pahami ya, lebih sederhana. Itu adalah NA 25 ya. 25 ya, yang suka bulu tangkis 25 orang siswa ya. Terus NB atau mutlak B yang suka basket 20 ya, 20. Kemudian NC yang suka renang 16 ya. Oke, 16 ya, betul ya. Kemudian apa lagi ditanya? Irisan C. Irisan C, jumlah A irisan C ya. Jumlah A irisan C. Irisan C yang suka bulu tangkis dan renang ya, ada 2 ya. Kemudian B irisan C yang suka yang bermain basket dan renang, ada 3. Ini dia ya. Oke, kemudian apa lagi? Ini udah, tinggal ini. A union B union C. Oh, ini gabungan ya. A union B union C. Berarti A union B union C. Oke, ini. Oke. Tadi kita udah bahas ya. Rumusnya apa? Union terkait semesta, terkait sama komplemen union, komplemen daripada himpunan gabungan ya. Jadi rumus daripada himpunan gabungan seperti ini adalah ya, tadi masih ingat, semesta dikurang sama komplemennya ya. Oke, ya, komplemen daripada himpunan ini. Oh ya, ini dia ya. Ini 58 ya. Di sini ada komplemen. Jadi 58 tuh kita buat X saja lah sini ya. X itu 58. Itu adalah komplemen dari himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Itu komplemennya adalah X. Atau sering dibuat begini ya. X sama dengan komplemen dari A union B union C. Ini ya dia. Oke ya, ini A union B union C komplemen itu sama dengan berapa? 58 ya. 58 orang. Oke. Saya suka pakai X ya. Karena kalau buat kayak gini panjang. Tapi memang harusnya kita buat seperti ini ya. Tapi kadang-kadang saya buat X kalau untuk di sini supaya untuk membantu aja, supaya lebih mudah saya pahami ya. Berarti apa rumusnya dulu kemarin itu? Masih ingat? Oke, kita ulangi lagi aja ya rumusnya. Rumusnya jadi gabungan dari himpunan-himpunan ini A, B, C ini gabungannya itu ditambah dengan di luar himpunan ini, yaitu ini, maka itu adalah sama dengan semesta. Jadi semesta itu ya adalah himpunan ini, gabungan himpunan ini, gabungan himpunan A, gabung B, gabung C, ya kan, ditambah sama ini yang ada di luar himpunan ini. Kalau di sini kita buat X atau kita buat ini komplemen daripada A union B union C, komplemennya, atau X bisa ya. Jadi ini rumusnya ya. Jadi kalau kita mau cari ini bagaimana? Berarti kalau kita mau cari ini tinggal kita pindahkan kemari kan. Oke ya. Jadi kalau di sini A union B union C itu sama dengan ya kan, semesta ini kita pindahkan kemari jadi minus ya. Jadi minus A union B union C komplemen yang di luar yang X ini ya. Ya, ini dia ya. Jadi ini
adalah semesta dikurang sama X ya. Nah, ini himpunan ini, gabungan himpunan ini, semesta dikurang sama X. X itu adalah luar daripada himpunan ini ya. Ini dia kan. Oke, bisa ngerti ya. Jadi ini sama dengan himpunan semesta dikurang sama komplement daripada A union B union C. Berarti ini sama dengan berapa semestanya? Semestanya berapa? Semesta 100 ya. Semesta sama dengan 100 ya. Berarti 100 dikurang 58 sama dengan 42. Oke ya, udah dapat ini ya. Ini udah dapat. Sekarang ini A irisan B irisan C. Berarti yang semua suka, tiga-tiganya suka dia. Ini dia. Berarti A irisan B irisan C, ini dia 5 ya. Yang suka tiga-tiga olahraga, yang ikut tiga-tiga olahraga. 5 orang siswa mengambil ketiganya. Ini dia 5 ya. Oke. Berarti yang di sini yang memang belum ada A union B ya. Oke, berarti yang belum ada ini ditanya ya. Untuk pertanyaan ya. Ini yang ditanya. Oke, kita jadi. Oke, sekarang nomor B-nya. Hitunglah siswa yang hanya. Hitunglah siswa, apa tadi? Hitunglah siswa yang hanya mengambil basket saja. Berarti kita hanya berkutat. Kita hanya berkutat di seputar ini aja, di seputar apa? A union B union C ya. Berarti oke, B ya. Ini B. Berarti A union B union C. Apa rumusnya? Rumus X inklusi dan eksklusinya A ya kan? Ditambah B ya kan? Ditambah C ya kan? Dikurang A iris B dikurang B iris C dikurang A iris C ya, berarti dikurang A iris B dikurang A iris C boleh juga ya, balik nggak apa-apa juga, dikurang B iris C bisa juga. Ini boleh kebalik-balik boleh ya. Kemudian ditambah yang tengah ini kan, apa yang tengah? A iris B iris C ya. Oke ya, bisa ya. A ditambah B tambah C dikurang irisan AB dikurang irisan BC dikurang irisan AC. A irisan B dikurang irisan BC ya. Dan ada tiga-tiga nih ya. Oke, ini ya yang ditanya ini ya. Oke, apakah ini semua sudah lengkap? Oh, sudah lengkap ya, sudah lengkap semua. Yang masukkan A union B union C adalah 42 ya kan. Kemudian A-nya 5 ditambah B-nya 20 ditambah C-nya 16 dikurang A union B yang dicari, berarti ini kita cari ya. Kemudian dikurang A union C 2 ya, betul ya. A union C 2. B union C 3 ya, kurang 3. Kemudian A irisan B irisan C ditambah A irisan B irisan C 5. Oke, sudah dapat ini. Berarti ini 42 sama dengan 25 tambah 20, 45 tambah 16, 61. Dikurang ini A iris B yang kita cari ya. Terus dikurang ini kurang ini tambah ini min 5 tambah 5 0, berarti ini 0 ya, dikurang atau ditambah 0 ya. Oke, berarti kita balik tempat aja ya. Ini kita pindahkan kemari, ini kita pindahkan kemari ya, biar gampang ya. Berarti A ini minus, kalau kita pindahkan kemari jadi plus ya. A union irisan B sama dengan
Kita bersihkan dulu aja. Sorry. Sekalian. Oke. 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 A irisan B itu adalah A irisan B kita pindahkan menjadi plus adalah 61. Ini kita pindahkan kemari, 42 kita pindahkan kemari jadi minus 42. Ini sama dengan 19 ya. Ya, 19 ya. Coba kalian cari ya. Oke. Jadi saya kira ini ya jawabannya. Nomor 11 ini. Jadi yang ini jawabannya adalah 19 ya. Oke. Saya kira cukup sekian ya pembahasan kita mengenai himpunan. Saya sudah memberikan materi himpunan 1 dan juga materi himpunan 2. Kemudian juga kemarin itu ada latihan materi 1 dan yang ini yang latihan materi 2. Jadi dengan ini materi kuliah himpunan kita sudah selesai dan kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Oke, kalau begitu saya tutup aja kuliah kita ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.